akan menjelaskan materi pertama tentang Introduction to PO. Yang pertama ada ortotik dan prostetik. Ortotik dan prostetik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pembuatan ortotis ataupun prostetis. Lalu, ortosis dan prostesis adalah sebuah alat atau device yang dapat menggantikan bagian tubuh yang hilang atau mensupport bagian tubuh lainnya. Ortotis dan prostetis adalah seorang tenaga kesehatan yang dapat membuat atau memasangkan suatu alat untuk orang yang membutuhkan dukungan di bagian tubuh tertentu atau bagi orang penyandang disabilitas. Ortotik prostetik menjadi bagian dari rehabilitasi medis yang dimana pasien dikelilingi oleh dokter medis, dokter rehabilitasi, perawat, physical therapy, ortotik prostetik, psikologi, dan social workers. Lalu, apa saja sih yang dilakukan PO? Jadi, PO akan melakukan assessment, prescription, testing, rectification, fabrication, fitting, dan yang terakhir, gait training. Terdapat 3 organisasi profesional di dalam ortotik prostetik, yaitu IOP, ISPO, dan IPOP. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua tentang Introduction to Anatomy. Pada anatomical position, posisi berdiri tegak dengan kepala sejajar menghadap ke depan, lengan kanan kiri berada terletak di kanan kiri dengan telapak tangan terbuka ke depan. Nah, terdapat 3 cara nih melihat posisi tubuh, yaitu secara sagitar melihat posisi tubuh dari kanan dan kiri, koronal depan belakang, transfer melihat posisi tubuh dari atas dan bawah. Nah, ada body plan secara superior, di mana dia melihat secara dari atas, inferior dia bagian bawah, baru posterior dia ke belakang, anterior dia ke depan, baru medial dia mendekat ke arah sisi tengah tubuh, baru proksimal dia menjauh dari sisi tengah tubuh. Nah, baru tepat body movement. Yang pertama pada shoulder ada elevation, depression, retraction, protection. Ada juga flexion, extension, abduction, adduction, baru lateral, baru medial. Baru ada juga pada elbow, ada secara flexion dan extension. Yang ketiga ada radio ulnar, pronation, lateral possession, and supination. Yang keempat wrist, ada palmar flexion, dorsiflexion, abduction, and adduction. Yang kelima adalah hip, ada flexion, extension, abduction, adduction, internal rotate, and external rotate. Yang keenam adalah knee, ada secara flexion, extension, internal, dan external. Yang ketujuh adalah ankle, ada plantar flexion, dorsiflexion, baru juga pronation, and supination. Yang terakhir adalah trunk, secara flexion, extension, lateral flexion, dan rotorod of turn. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Auria dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi. Yang pertama ada congenital. Congenital adalah kelainan atau cacat sejak lahir. Kedua ada dis adalah suatu penyakit atau proses yang terjadi dalam tubuh. Kemudian diagnosis adalah perkiraan tentang suatu penyakit. Kemudian prognosis adalah perkembangan tentang suatu penyakit tersebut. Simptom adalah tanda-tanda dari penyakit tersebut. Kemudian ability, orang yang bisa beraktivitas dengan tanpa gangguan apapun. Disability adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Handicapped adalah orang yang memakai kursi roda. Kemudian ada pasif adalah seseorang yang tidak bisa melakukan aksi apapun. Aktif adalah seseorang yang bisa melakukan aksi.
Kemudian ada trauma. Trauma adalah suatu benturan atau kecelakaan. Malaise adalah lemas dan tidak nyaman. Kemudian rehabilitation adalah proses rehabilitas atau suatu proses perkembangan. Kemudian treatment, pengobatan. Healing adalah proses yang menjadi lebih baik. Paralis, kehilangan sensasi. Kemudian ada anterior di depan, posterior di belakang, lateral jauh dari bagian tubuh, medial di tengah, superior di dalam, superficial mendekati kulit paling luar, frontal di depan, dorsal itu bagian belakang, inversion itu di dalam, eversion itu di luar, dorsi itu mengangkat kaki, plantar itu tidak diangkat, supin itu membalikan, pronasi itu lurus kayak tengkurap seperti itu, kiposis itu pembengkokan tulang ke depan atau bungkuk, lordosis pembengkokan tulang ke belakang. Kalau misalnya skoliosis itu pembengkokan tulang ke kanan atau ke kiri seperti huruf S atau C. Kemudian bicep itu satu muscle atas sampai bawah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hasan, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang amputation level and prosthesis name. Yang pertama adalah lower limb amputation, yaitu amputasi pada bagian pinggul hingga kaki ya. Di situ terdiri dari 5 amputasi, yaitu ada hip disarticulation, amputasi pada bagian pinggul, dan nama prostesisnya hip disarticulation prosthesis. Yang kedua ada transfemoral, transfemoral amputasi pada bagian paha, dan nama prostesisnya transfemoral prosthesis ya. Yang ketiga ada knee disarticulation, yaitu amputasi pada bagian lutut. Pada bagian lutut ini nama prostesisnya yaitu knee disarticulation prosthesis. Yang keempat ada transtibial, transtibial yaitu amputasi pada bagian betis, dan nama prostesisnya adalah transtibial prosthesis. Yang kelima ada foot amputation, yaitu amputasi pada bagian kaki, dan nama prostesisnya yaitu foot prosthesis. Oke, yang kedua ada upper limb amputation, yaitu amputasi pada bagian atas. Yang pertama ada 4 quarter amputation, yaitu amputasi pada bagian sini, dan nama prostesisnya 4 quarter amputation prosthesis ya. Yang kedua ada transhumeral, transhumeral amputasi pada bagian otot, pada bagian sini ya teman-teman, pada bagian situ, dan nama prostesisnya yaitu transhumeral prosthesis. Yang ketiga ada transradial, transradial yaitu amputasi pada bagian pergelangan atau apa ini ya, pada bagian sini, dengan nama prostesisnya transradial prosthesis. Dan ada juga pada bagian sini yaitu shoulder disarticulation, dan nama prosthesisnya yaitu shoulder disarticulation prosthesis. Yang terakhir ada amputasi pada bagian ini pergelangan tangan ya teman-teman, pergelangan tangan. Dan nama prosthesisnya yaitu ya, nama amputasinya wrist disarticulation, dan nama prostesisnya wrist disarticulation prosthesis. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Nisa dari kelompok 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi keempat tentang patient care, patient interview, dan effective communication. Yang pertama ada patient care. Patient care terdiri menjadi 2, yaitu non-medical dan medical. Bagian dari non-medical itu adalah akses pasien dari rumah ke klinik atau ke rumah sakit PO. Lalu yang kedua, akses informasi yang diterima pasien tentang penyakitnya, tentang PO atau tentang rumah sakit yang ingin dia tuju. Yang ketiga adalah komunikasi antara pasien dan PO. Lalu yang kedua, aspek medical. Aspek medical terdiri dari training personal, yang kedua ada peralatan PO, yang ketiga ada kualitas PO, dan teknologi yang digunakan PO dalam mengobati pasien. Lalu yang selanjutnya ada patient interview. Patient interview bisa juga disebut sebagai subjective assessment, berisikan tentang observasi, welcoming, listening, ask question, dan yang terakhir adalah take notes. Lalu yang terakhir adalah
Effective communication. Effective communication terdiri menjadi dua, yaitu sending dan receiving. Sending biasanya memberi pertanyaan, pesan apa yang ingin disampaikan, dan sending tidak boleh memberi asumsi terhadap receiving. Lalu yang kedua ada receiving. Receiving harus memperhatikan sending ketika sending berbicara. Yang kedua harus memberi pertanyaan yang jelas kepada sending. Yang ketiga, receiving tidak boleh memberi keputusan terhadap apa yang sending sedang bicarakan. Lalu yang terakhir, bertanya apakah sending sudah paham dengan apa yang dia ingin tanyakan atau belum. Itu aja yang ingin saya sampaikan terkait materi yang saya jelaskan di sini terkait patient care, patient interview, dan effective communication. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soft notes. Soft notes itu apa sih? Soft notes itu adalah rekam dokumentasi yang digunakan oleh profesional kesehatan yang digunakan untuk melacak atau mencatat kondisi pasien dari waktu ke waktu. Soft notes itu singkatan dari S, subjektif, O, objektif, A, assessment, dan P, plan. Setiap elemen dari soft notes memiliki fungsi spesifik yang membantu penyedia layanan kesehatan dalam menganalisa dan merencanakan perawatan pasien dengan lebih efektif. Yang pertama ada subjektif. Bagian subjektif berisi informasi yang disampaikan langsung oleh pasien atau keluarganya mengenai keluhan atau kondisi kesehatan pasien. Informasi itu bersifat subjektif karena berdasarkan persepsi dan pengalaman pribadi pasien. Isi yang ada di bagian subjektif yaitu keluhan utama, sejarah keluhan, riwayat kesehatan, riwayat penyakit, faktor lingkungan. Yang kedua, objektif. Bagian objektif mencatat temuan pemeriksaan klinis yang dilakukan oleh tenaga medis. Data yang tercatat di sini bersifat objektif karena dapat diukur dan diamati. Isi yang dicatat di bagian objektif yaitu hasil pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, dan temuan yang dapat diukur seperti bengkak, warna kulit, atau kelainan hasil pemeriksaan. Yang ketiga ada assessment. Bagian assessment berisi diagnosis sementara atau kesimpulan yang dibuat oleh tenaga medis berdasarkan data subjektif dan objektif. Diagnosis ini dapat berupa kondisi utama, daftar kemungkinan diagnosis, atau penilaian kondisi umum pasien. Isi yang dicatat di bagian assessment ada diagnosis sementara atau definitif, perkiraan penyebab gejala, serta evaluasi perkembangan penyakit atau efektivitas pengobatan sebelumnya. Yang terakhir, ada bagian dari plan, berisi rencana tindak lanjut yang akan diambil untuk menangani pasien. Ini mencakup terapi, tindakan medis, tes lebih lanjut, serta edukasi atau saran kepada pasien. Isi yang dicatat di bagian plan ada rencana pengobatan, pengujian tambahan yang diperlukan, rencana follow-up, dan referensi ke spesialis jika diperlukan. Selanjutnya ada kegunaan soft notes. Yang pertama ada membantu dalam pencatatan perkembangan kondisi pasien secara sistematis, mengorganisir informasi agar mudah dipahami oleh tenaga medis lainnya. Yang ketiga ada meningkatkan komunikasi antar profesional kesehatan, dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu lower limb prosthesis? Yuk kita simak videonya. Pertama-tama kita kenalan dulu ya sama apa itu lower limb. Lower limb atau anggota tubuh bagian bawah adalah bagian tubuh yang meliputi pinggul, tungkai, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Anggota tubuh bagian bawah juga dikenal sebagai ekstremitas bawah. Ya, pokoknya dari pinggul ke bawah itu disebutnya lower limb ya teman-teman. Nah, jadi lower limb amputation itu terbagi menjadi 5 nih teman-teman. Yang pertama itu ada hip disarticulation, yang kedua ada transfemoral, selanjutnya ada knee disarticulation, transtibial, dan juga foot amputation. Seperti yang tadi udah aku jelaskan, pertama-tama itu ada hip disarticulation. Apa sih hip disarticulation itu? Jadi, hip disarticulation itu amputasi pada seluruh tungkai bawah melalui sendi pinggul. Yang kedua itu ada transfemoral. Nah, transfemoral ini adalah amputasi di bagian tulang femur nih teman-teman. Dan letak tulang femur itu ada di paha atau di atas lutut. Yang ketiga itu knee disarticulation. Nah, knee disarticulation ini prosedur amputasi tepat pada sendi di lutut. Selanjutnya ada transtibial nih teman-teman. Amputasi transtibial itu tepatnya ada di tulang tibia yang letaknya ada di bawah lutut. Selanjutnya itu ada foot amputation. Foot amputation adalah amputasi pada sebagian atau seluruh kaki seseorang. Amputasi ini biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir ketika jaringan kaki tidak dapat dipertahankan dan kondisinya dapat membahayakan kesehatan jika pasien tidak ditangani. Nah teman-teman, kalau tadi aku udah ngasih tahu tentang lower limb amputation-nya, sekarang kita kenalan dulu nih sama salah satu lower limb prosthesis, yaitu transfemoral, dari salah satu yang tadi udah aku sebutin. Ini dia prosthesis ya teman-teman. Oke guys, jadi itu dia sedikit penjelasan tentang lower limb prosthesis dari aku. Dadah! Oke, perkenalkan nama saya Fatam Febrian. Saya akan menjelaskan tentang materi ketujuh. Oke.
Oke, materi ketujuh yaitu tentang lower limb orthosis atau ortotik. Lower limb orthosis atau LLO adalah alat bantu yang ditempatkan pada bagian luar tubuh untuk membantu fungsi mengontrol gerakan atau mendukung bagian tubuh tertentu. Ortotik ini digunakan untuk membantu cara berjalan, mengurangi rasa sakit, mengurangi beban berat, mengontrol gerak, dan meminimalkan perkembangan kelainan. Dan apa saja alat-alat yang ada di LLO atau lower limb orthosis. Yang pertama adalah FO atau foot orthosis. Adalah alat bantu ortopedi yang dirancang untuk memberikan dukungan stabilitas dan koreksi pada kaki. Alat ini membantu memperbaiki posisi kaki, mengurangi nyeri, dan meningkatkan kenyamanan serta fungsi biomekanik saat berjalan atau berdiri. FO biasa digunakan untuk kondisi seperti flat feet, kaki datar, high arches, lengkungan tinggi, atau kelainan biomekanik lainnya. Dan selanjutnya adalah ankle foot orthosis. Ankle foot orthosis adalah alat bantu ortopedi yang digunakan untuk memberikan dukungan, stabilitas, dan koreksi pada pergelangan kaki. Dan fungsi utama dari AFO adalah mengontrol spasticity atau kejang, mencegah deformitas, mengatasi drop foot, meningkatkan mobilitas, dan mengurangi beban otot. Dan selanjutnya adalah penyebab yang menggunakan AFO adalah kelumpuhan atau cedera lutut, gangguan neuromuskular, sindrom Guillain-Barré, dan lainnya. Oke, selanjutnya adalah KAFO atau knee foot orthosis. Knee foot orthosis adalah dikenal juga sebagai knee foot orthosis atau KAFO yang digunakan untuk memberikan dukungan stabilitas dan koreksi pada lutut, kaki, dan pergelangan kaki. Fungsi utama dari KAFO adalah mengontrol ketidakstabilan. KAFO membantu mengontrol ketidakstabilan antara lutut dan tungkai bawah. Kedua, mengoreksi deformitas. KAFO dapat membantu mengoreksi dan menyesuaikan deformitas pada kaki dan lutut. Dan mengurangi nyeri. Dengan memberikan dukungan tambahan, KAFO atau KFO dapat membantu mengurangi nyeri pada bagian kaki dan lutut. Meningkatkan mobilitas. KAFO membantu meningkatkan mobilitas dan kemampuan berjalan bagi pasien dengan gangguan neuromuskular. Oke, dan selanjutnya adalah hip knee ankle orthosis atau HKAFO. Hip knee ankle orthosis adalah alat bantu ortopedi yang dirancang untuk memberikan dukungan, stabilitas, dan koreksi pada lutut, kaki, pergelangan kaki, dan pinggul. Dan fungsi utamanya adalah tentu saja mengontrol ketidakstabilan. KAFO mengontrol ketidakstabilan pada pinggul, lutut, dan kaki. Dan kedua, mengoreksi deformitas. KAFO dapat membantu mengoreksi dan menyesuaikan deformitas pada pinggul, lutut, dan kaki, mengurangi nyeri, meningkatkan mobilitas, dan lain-lainnya. Oke, segitu saja dari presentasi dari saya atau dari penjelasan materi dari saya. So now I will explain the last chapter 8 about upper limb prosthetics. First, I want to explain about upper extremity. Upper extremity amputation has a major impact on the individual physical, social, vocational, and emotional life. The causes of amputation such as trauma, tumor, and vascular insufficiency. Now I will explain about the prosthetic goal for upper limb. First, the prosthetic device can restore function of our limb. Second, the design of the device should address patient's vocational. Third, the device can prevent postural deformities. And the fourth one, can facilitate emotional adjustment. For the prosthetic management for upper limb, parts included such as passive device called cosmetic prosthesis. Cosmetic prosthesis is an artificial limb that designed to look lifelike rather than to provide a functional role or non-function device. There is also microprocessor or electric control hand that offers a prehensile function. When we use wrist disarticulation device, there are some problems with prosthetic usage, like different in arms leg, different to fit wrist and hand to unit, and might need to perform proximal amputation. In wrist disarticulation and shoulder disarticulation, there is difference between adult and children when wearing it. In adult, elbow disarticulation often results in a cosmetic prosthesis, and for children, the elbow disarticulation is preferred to eliminate the bony overgrowth after their amputation. And last, if we don't use prosthesis upper limb device, we will feeling uncomfortable every day because we can do our daily activity.
The second, this problem will common happen in congenital amputation. And third, to follow up as reassurance to functional needs.